Pria masak telur masin. Jadi untuk hari ini saya mau kasih ajar kamu macam mana cara saya masak pria telur masin. Macam biasa kamu orang tengok sampai habis supaya kamu orang ingat tinggal macam mana cara saya. Untuk bahan-bahan saya di sini paling utama ada pria. Lepas itu saya potong macam ini, buang dia punya penghujung, dan saya kasih balang macam begini. Barulah saya buang dia punya isi dalaman ataupun dia punya biji-biji semua tuh indah siap mau makan. Lepas itu kasih buka dia macam begini pakai sudu, paling simple dan paling senang macam begini. Dan seterusnya barulah saya kasih potong hiris-hiris macam begini. Kalau kamu orang mau potong ikut cara kamu masing-masing pun oke, tidak ada masalah, tapi saya potong macam begini dan ikut ketebalan masing-masing ataupun ikut ketebalan cara kamu orang mau macam mana. Kalau kamu mau kasih nipis daripada ini pun boleh, dan tebal sedikit pun boleh, tidak ada masalah. Jadi ikut cara masing-masing. Dan selepas itu di sini saya habis potong macam ini. Kalau kamu orang mau banyak mau masak pun tidak ada masalah, ikut dari kamu saja macam begitu. Lepas itu di sini barulah saya kasih standby daun kari dan cili padi. Kalau kamu orang mau pedas, kamu orang boleh tambah cili padi lebih banyak daripada inilah, tidak ada masalah kalau kamu suka makan pedas. Lepas itu saya kasih asing dia macam begini. Dan paling utama di sini kena adalah telur masin yang sudah saya kasih rebus dalam 10 menit hingga 15 menit. Jadi pastikan untuk telur masin kamu orang kasih rebus dulu sampai betul-betul dia masak. Dan untuk telur masin di sini saya ambil dia punya kuning saja. Saya ambil dia punya kuning saja. Kamu dengar betul-betul lagi, ambil dia punya kuning saja. Lepas itu kasih asing dia macam begini. Dan untuk dia punya putih-putih itu jangan kamu orang buang, sebab dia boleh makan dengan nasi yang panas, dan jangan buang macam begitu saja, boleh makan. Lepas tu ambil dia punya kuning dan kasih hancur dia macam begini, kasih kacau ataupun kasih hancur dia betul-betul hancur lah. Dan kamu picit-picit pakai kamu orang punya sudu besi, kasih kacau dia untuk memudahkan dia masak dan memudahkan dia cepat masak nantilah. Lepas itu untuk daun kari dan cili padi saya kasih masuk, saya kasih campur dengan telur masin yang sudah kena kasih hancur. Lepas itu untuk proses penepungan pria di sini saya kasih letak putih telur, dan untuk paling senang saya kasih 1 biji telur lah, nanti kamu orang tunggu sampai habis. Lepas itu saya kasih masuk perasa ajinomoto, chicken stock dan garam sedikit saja, indah ya, tak lampau banyak. Lepas itu saya kasih kacau ataupun saya kasih larut, saya kasih salut macam begini dengan permukaan keseluruhan pria yang sudah kena potong-potong dan kena cuci bersih. Jadi pastikan kamu orang cuci dulu lah. Dan lepas itu baru saya kasih masuk telur kuning. Dan untuk dia punya telur ini 1 biji saya pakailah. Lepas itu kalau sudah salut ataupun sudah larut semua, barulah kamu orang kasih masuk untuk penepungan. Dan tepung di sini saya pakai tepung jagung saja. Untuk apa tujuan dia bila kena letak telur, supaya untuk dia melekat antara satu sama lain dengan tepung dan peri. Kamu orang nampak di sini ada beza, dan tepung tuh melekat antara satu sama yang lain. Jadi ada beza bila kamu orang tidak letak telur. Kalau kamu orang tidak letak telur, tepung tuh tidak akan mudah melekat pada peri. Jadi kamu orang kena ingat tujuan telur adalah untuk memudahkan tepung melekat pada kulit ataupun pada salutan pria. Oke, kamu dengar bagus macam itu. Lepas itu di sini untuk perasa saya kasih masuk, saya kasih campur chicken stock 1 sudu dan gula 2 sudu setengah. Dan untuk saya punya cara masak di sini, saya kasih panas minyak dan saya goreng pria dengan keadaan minyak yang betul-betul panas. Pastikan kamu punya minyak betul-betul panas, barulah goreng kamu orang punya pria, supaya mendapatkan untuk mendapatkan ataupun untuk memudahkan mendapat penggorengan yang cantik, garing, dan warna pun cantik. Jadi pastikan kamu orang punya minyak betul-betul panas, baru kasih masuk kamu orang punya pria dan goreng sampai dia garing ataupun sampai dia kuning emas macam begitu. Oke, kamu orang pandai-pandai lah kamu goreng macam mana. Jadi pastikan minyak tuh betul-betul panas lah, sebab kalau kamu orang goreng dengan keadaan minyak yang tidak panas, dia tidak akan cepat garing dan indah cantik bila kena goreng. Jadi pastikan kamu buat apa yang saya cakap, tapi pandai-pandailah kamu goreng, jangan terlalu hangus. Kalau hangus macam mana mau makan kan. Jadi pandai-pandai kamu goreng macam mana untuk mencantikkan dia punya keadaan. Yang penting dia garing, dia keras, dan siap mau makan macam begitu. Lepas itu sudah siap goreng macam begini, nampak cantik di sini, nampak rangup dan nampak kuning-kuning. Dan saya kasih asing dulu untuk masak dia punya kuah telur masin. Dan untuk masak dia punya kuah telur masin di sini saya pakai planta. Apa-apa jenis planta pun kamu orang boleh guna. Kamu orang boleh pakai butter,
tidak masalah. Lepas itu di sini barulah saya kasih masuk telur masin berserta dengan perasa dan daun kari cili padi. Lepas kasih masuk begini, dan untuk pelanta jangan terlalu banyak, dan saya kasih kacau dengan keadaan api yang perlahan. Kasih kacau dia sampai dia punya buih keluar macam begini. Kamu orang nampak dia punya buih keluar kan, jadi kamu kasih kacau sampai dia punya perasa tuh cair sendiri. Dan pastikan kamu orang punya api pandai-pandai agar sebab dia cepat hangus. Jangan kasih kuat sebab dia cepat hangus, kecuali kamu orang campur masak telur masin ini. Waktu kalau sudah keluar buih, barulah saya kasih masuk peri yang sudah kena goreng dengan ikan sudah kacau macam begini. Kasih salut atau kasih goyang-goyang dia. Kalau kamu orang tidak akan goyang, kamu kasih sudi saja, kasih kacau dia sebati. Dan nampak cantik sudah gorengan ataupun masakan telur masin peri di sini. Dan api itu kenalah perlahan, jangan terlalu kuat, nanti cepat hangus. Kalau hangus pahit, tidak siap memakan. Dan begitu siap sudah punya periak telur masin. Masak sekejap saja, indah payah terlampau lama, nanti dia cepat hangus. Lepas itu bolehlah kasih asing di piring dan standby untuk makan. Jadi siap sudah periak masak telur masin. Jadi kamu orang yang tertanya-tanya sebelum ini, kamu orang boleh tahu saya punya cara masak macam ini, dan kamu orang boleh try sendiri. Mau tahu dia punya sedap macam mana, kamu masak sendiri baru kamu tahu dia punya sedap. Kalau kamu orang tidak tahu, kalau kamu orang tidak try masak, kamu orang tidak tahu dia punya sedap macam mana. Oke. Jadi selamat mencoba untuk kamu orang yang tertanya-tanya macam mana cara dia masak.